Apa sih pengertian hukum Islam? Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku dan mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Hukum Islam selalu mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan menolak yang mudorot atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Terus hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, sedekah kepada orang miskin, seperti itu. Fungsi-fungsi hukum Islam. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contoh, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan yang didasari oleh ibadah. Yang kedua, fungsi hukum Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan kemudorotan atau sia-sia bagi di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, fungsi zawajir. Seandainya aksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang merugikan. Yang keempat, fungsi tandin wal Islam al ummah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Jika disederhanakan dari beberapa poin di atas, tujuan dan fungsi hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Seperti itu. Macam-macam hukum Islam. Yang pertama adalah wajib. Hal yang berstatus hukum wajib harus dilakukan, yaitu wajib. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya ini bila melaksanakan akan mendapatkan ganjaran. Sedangkan kalau kalian meninggalkan akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Yang kedua, sunnah adalah perbuatan yang dituntut oleh agama atau dipaksakan, tetapi tuntutannya itu tidak wajib, seperti itu. Jadi sunnah. Jadi dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Yang ketiga, haram. Suatu perbuatan yang ini jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang keempat, makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, seperti itu. Jadi lebih baik ditinggalkan aja.